Hukum Islam dan perubahan sosial. Pengertian hukum Islam dan perubahan sosial. Kata hukum Islam dalam Al-Quran tidak akan pernah didapatkan, tapi hanya bisa digunakan dalam syariat Islam, hukum syara, fikih, dan syariat ataupun syarat dalam literatur barat terhadap term Islamic law, yang secara harfiah dapat disebut sebagai hukum Islam dalam penjelasan terhadap kata Islamic. Ia sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan terhadap muslim dalam segala aspek. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Selanjutnya, perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya evolusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap yang disebabkan perubahan sosial, kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan baru dalam masyarakat. B. Karakter hukum Islam. 1. Penerapan hukum bersifat universal. 2. Hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran tidak pernah memberkatkan. 3. Menetapkan hukum bersifat realistis. 4. Menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahan pertimbangan. Dan 5. Saksinya didapatkan di dunia dan di akhirat. C. Ada eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologi amat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis ataupun karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, mereka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah wafat, masalah-masalah baru mulai bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum transaksi, dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum yang berkaitan. Memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeliminasi teoris dan Al-Quran maupun Sunnah yang memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teorisasi Al-Quran dan Sunnah. Apabila hukum dihadapkan kepada perubahan sosial, maka hukum memiliki dua fungsi. Yang pertama, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial. Dan yang kedua, hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau social engineering. D. Makna Islam dan perubahan sosial. Pada posisi ini, ijtihad merupakan proses bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita Islam sebagai sistem ajaran yang salihun laikali zaman al-makan. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif seksual sangatlah terbatas. Sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Yusuf dialami Kituh Ril Mustad menanyakan bahwa persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas, sementara jumlahnya terbatas. Dinamika hukum Islam dan perubahan sosial. Terkait dengan perubahan sosial, maka hukum Islam yang berfungsi sebagai pagar pengaman sosial atau penata sosial memiliki dua fungsi, sebagai kontrol sosial dan kedua sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika fungsi yang pertama ditempatkan sebagai cetak bina Allah Subhanahu wa taala, selain sebagai kontrol sosial juga sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu entitas masyarakat. Sementara yang kedua lebih merupakan produk sejarah yang di dalam batas tertentu diletakkan sebagai universal. Lalu yang pertama, Al-Quran dan perubahan sosial. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perubahan. Dan yang kedua ada hukum Islam dan pemahaman sosial merupakan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Terima kasih.